Halo, jumpa lagi dengan saya Ita Kurniawati dalam video belajar bersama BTIDP. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan ceria. Sebelum kita belajar, hari ini sebaiknya kalian berdoa terlebih dahulu agar apa yang akan kita pelajari dapat bermanfaat dan dapat kalian aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak yang hebat, sebelumnya kalian sudah menyaksikan tayangan mengenai kebun jeruk nipis dan proses pembuatan obat. Pernahkah kalian mencicipi jeruk nipis? Bagaimanakah rasanya? Masam bukan? Lalu, pada saat kalian sakit, apakah pernah minum obat? Bagaimana rasanya? Pahit tidak? Nah, bagaimana sesuatu itu terasa masam dan terasa pahit? Untuk contoh yang lebih jelas, kalian dapat menyaksikan tayangan berikut ini. Asam sangat mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari, seperti pada makanan, minuman, dan obat-obatan. Asam berasal dari bahasa Latin acidus yang berarti rasa masam. Suatu zat dikategorikan asam apabila memiliki rasa masam. Berikut adalah contoh-contoh asam dalam kehidupan sehari-hari. Minuman bersoda mengandung asam karbonat. Air kopi mengandung asam klorogenat. Jeruk mengandung asam askorbat atau vitamin C dan asam sitrat. Cuka mengandung asam asetat. Obat tetes mata mengandung asam klorida dan asam borat. Semut mengandung asam format. Basa sangat mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap zat yang dikategorikan basa berasa pahit dan bersifat licin. Berikut adalah contoh-contoh basa dalam kehidupan sehari-hari. Antasid atau obat mah mengandung magnesium hidroksida dan aluminium hidroksida. Deodoran mengandung aluminium hidroksida. Pembersih lantai mengandung amonia. Pasta gigi mengandung natrium bikarbonat. Sabun mandi mengandung natrium hidroksida. Nah, setelah melihat tayangan tersebut, kalian pasti mengetahui sekarang apa saja contoh asam dan basa di dalam kehidupan sehari-hari. Hari ini kita akan mempelajari tentang sifat asam dan basa serta teori yang mendasarinya. Tujuan pembelajaran kita adalah agar kalian mampu menjelaskan sifat suatu senyawa asam ataupun basa berdasarkan teori asam dan basa tersebut. Ibu akan menjelaskan kembali secara mendetail sifat asam dan basa tersebut. Sifat asam dan basa. Asam, istilah asam atau acid berasal dari bahasa Latin acetum yang berarti cuka.
Asam secara umum merupakan senyawa kimia yang bila dilarutkan dalam air akan menghasilkan larutan dengan pH lebih kecil dari 7. Ciri-ciri asam diantaranya rasanya masam. Dapat mengubah warna kertas lakmus biru menjadi merah. Dapat menghantarkan listrik, termasuk larutan elektrolit. Dengan logam tertentu dapat menghasilkan gas hidrogen dan bersifat korosif atau merusak bahan-bahan yang dikenainya. Basa, istilah basa atau alkali berasal dari bahasa Arab yang berarti abu. Basa secara umum merupakan senyawa kimia yang bila dilarutkan dalam air akan menghasilkan larutan dengan pH lebih besar dari 7. Basa memiliki ciri-ciri seperti pahit dan licin, mengubah warna lakmus merah menjadi biru, dapat menghantarkan listrik atau termasuk larutan elektrolit. Dapat menetralkan sifat asam dan bersifat kausatik atau dapat merusak kulit. Yang selanjutnya kita akan mempelajari mengenai teori asam dan basa. Ada 3 teori yang harus kalian pahami. Yang pertama adalah teori Arrhenius. Yang kedua adalah teori Bronsted-Lowry. Dan yang ketiga adalah teori Lewis. Bagaimana perbedaan ketiganya? Nah, simak penjelasan berikut ini. Teori asam basa. Yang pertama, teori asam basa Arrhenius. Teori ini pertama kalinya dikemukakan pada tahun 1884 oleh Svante August Arrhenius. Menurut Arrhenius, definisi dari asam dan basa yaitu asam adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air melepaskan ion H+. Sedangkan basa adalah senyawa yang jika dilarutkan dalam air melepaskan ion OH-. Jika HAX adalah asam, maka reaksi ionisasi senyawa HAX dalam air adalah sebagai berikut. HAX dalam bentuk larutan akan menjadi H+ dalam bentuk larutan dan X amin dalam bentuk larutan. Keterangan A di sini adalah valensi asam atau jumlah ion H+. Sedangkan jika LOHB adalah basa, maka reaksi ionisasi senyawa LOHB dalam air adalah sebagai berikut. LOHB dalam larutan akan menjadi LB+ dalam larutan dan BOH- dalam bentuk larutan. Keterangan di sini B adalah valensi basa atau jumlah ion OH-. Contohnya bisa dilihat HCl akan menjadi H+ dan Cl-. Di sini valensi asamnya 1 karena H+-nya berjumlah 1. Sedangkan H2SO4 akan menjadi 2H+ dan SO4 2-. Di sini asam valensinya 2 karena H+ terdiri dari 2 valensi. Lalu untuk contoh basa, NaOH akan menjadi Na+ dan OH-. Basa valensi 1 karena OH terdiri dari 1. Sedangkan CaOH 2 kali akan menjadi Ca2+ dan 2 OH-. Nah, ini disebut sebagai basa valensi 2 karena terdapat 2 OH-. Yang kedua adalah teori asam basa Bronsted-Lowry. Pada tahun 1923, Johannes N. Bronsted dan Thomas M. Lowry secara terpisah mengajukan definisi asam dan basa yang lebih luas. Menurut Bronsted-Lowry, definisi dari asam dan basa yaitu asam adalah donor proton atau ion H+, sedangkan basa adalah akseptor proton atau ion H+. Contoh dari teori Bronsted-Lowry bisa dilihat HCO3-
ditambah H2O akan menghasilkan CO3 2- ditambah H3O+. Pada teori Bronsted-Lowry terdapat pasangan asam basa konjugasi. Asam 1 akan berkonjugasi dengan basa 2, sedangkan basa 1 akan berkonjugasi dengan asam 2. Asam konjugasi adalah asam yang terbentuk dari basa yang menerima proton, sedangkan basa konjugasi adalah basa yang terbentuk dari asam yang melepaskan proton. Yang terakhir adalah teori asam basa Lewis. Pada tahun 1923, G.N. Lewis mengemukakan teori asam basa yang lebih luas dibandingkan kedua teori sebelumnya, dengan menekankan pada pasangan elektron yang berkaitan dengan struktur dan ikatan. Menurut Lewis, definisi asam basa yaitu asam adalah akseptor atau penerima pasangan elektron, sedangkan basa adalah donor atau pemberi pasangan elektron. Contohnya bisa dilihat pada senyawa NH3 yang berikatan dengan BF3 akan membentuk NH3BF3. Demikian uraian materi hari ini. Kesimpulan yang bisa kita ambil adalah teori Arrhenius. Yang pertama, asam adalah segala sesuatu yang apabila dilarutkan di dalam air akan menghasilkan ion H+. Sedangkan basa adalah segala sesuatu yang apabila dimasukkan ke dalam air akan menghasilkan ion OH-. Menurut Bronsted-Lowry, asam adalah zat yang mendonorkan proton, sedangkan basa adalah zat yang menjadi penerima proton. Menurut Lewis, asam adalah zat yang menerima elektron, sedangkan basa adalah zat yang mendonorkan elektron. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang sudah Ibu sampaikan mampu kalian aplikasikan di dalam kehidupan sehari-hari. Semoga bermanfaat ya apa yang sudah kita pelajari hari ini. Tetap semangat dan terus jaga kesehatan. Dikbud NTB, saya bisa, hebat, dan luar biasa. Terima kasih.